Bismillahirrahmanirrahim. Wahaikum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa iyyakum ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah khaliqul asya'al malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah khairul anbiya' shadiqul wa'dil amin. Amma ba'd, ittiba'an wa ittiba'an sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih fala tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, para alim ulama yang saya muliakan, para asatidz, para ustazah, ayahanda, ibunda, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Udah lama nunggunya ya Pak ya? Ustaznya ketiduran. Masya Allah. Alhamdulillah. Ini makanya agak bingung nih ngomong di sini apa judulnya ya. Saya dikasih tahu tanggal 19 harus hadir, makanya alhamdulillah saya santai aja tadi di rumah sholat subuh gitu kan. Ternyata memang harusnya hari ini. Udah mentok kalau udah dibilang Ustaz jamaah udah pada datang gak ada yang ngajar. Udah ngaji, oke siap. Aduh, mudah-mudahan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua. Dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena bagaimanapun bahwa seperti yang pernah saya sampaikan dalam kesempatan-kesempatan yang lalu, bahwa Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan bagi kita itu ialah kehidupan yang punya visi dan misi. Jadi jangan sampai seperti yang disampaikan oleh Ihya Ulumuddin oleh Imam Al-Ghazali, jangan sampai kita misorientasi dalam kehidupan ini. Pernah ya saya sampaikan Imam Al-Ghazali, masih ingat? Ya pokoknya begitu lah Ustaz. Memang paling enak nih kalau jadi Ustaz tinggal ngulang-ngulang aja. Baik, benar sekalian, Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin mengibaratkan kehidupan manusia seperti layaknya seseorang yang memerintahkan ke penyelam untuk menyelam ke dasar lautan. Dan dia mempunyai visi untuk menemukan satu barang istimewa, 5 intan dan 6 mutiara. Cuma itu yang diberikan. Dan dikatakan bahwa waktumu sudah jelas, maka menyelamlah dan ambillah. Ingat, untuk mengambil barang-barang tersebut mungkin kamu akan menemukan gelombang di dasar lautan. Akhirnya para penyelam itu pun akhirnya muncul. Akhirnya para penyelam itu pun terjun ke lautan itu, menyelam ke lautan samudera yang indah itu. Namun sayangnya, ketika berada di dasar lautan, di sana ada terumbu karang yang baru pertama mungkin ia temukan. Di sana ada ikan-ikan hias yang belum pernah sama sekali ia lihat. Sehingga pada akhirnya dia berkesimpulan untuk fokus kepada hal-hal yang bukan menjadi visi dan misi. Itulah satu firman Allah Subhanahu wa taala yang sering sekali mungkin disampaikan, bahwa wa'lamu innamal hayatud dunya la'ibun wa lahu. Itulah yang selalu diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa ingatlah kehidupan duniamu itu la'ib, hanyalah permainan. Maka kita
dari satu permainan ke permainan selanjutnya. Kita bergerak dari sendang gurau yang satu ke sendang gurau yang lainnya, yang pasti ada akhirnya. Pak bercanda 3 hari, kira-kira siapa atau enggak Pak? Ketawa 3 hari, ketawa 3 hari. Dan itu yang Allah sampaikan pada akhirnya. Dan Allah pun menyampaikan, ini Allah kita sepakat, Allah yang menciptakan kita semua, Allah yang memberikan segala hal bagi kita. Dan Allah yang langsung mengatakan sifat dunia itu la'ib wa lahun. Dan bukan hanya la'ib wa lahun, namun sifat dunia itu zinatun, perhiasan. Wa tafakhurun bainakum, dan saling membangga-banggakan di antara kalian. Yang pada puncaknya karena hanya ini menjadi visi dunia, akhirnya takatsurul fil amwali wal aulad, yang pada puncaknya hanya sekedar menumpuk harta dan juga anak. Maka kata Allah Subhanahu wa taala di akhir ayat ini, apa kata Allah? Bahwa Allah menyiapkan bagi kalian wa fil akhirah adzabun syadid, azab yang pedih, wa maghfiratun minallahi wa ridwan, dan ampunan Allah dan juga keridhaan. Jadi Allah tanamkan ini. Sama seperti apa yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali, kalau seandainya kemarin penyelam itu hanya fokus pada yang menjadi visi dia, mungkin waktunya cukup. Namun saya penyelam tersebut malah asik dengan terumbu karang yang bukan menjadi visinya. Penyelam tersebut malah asik dengan ikan-ikan yang ada, bukan fokus untuk mencari barang khusus tersebut. Itulah yang Imam Ghazali ibaratkan seperti kita harus menjaga satu nilai akidah yang diturunkan melalui sebuah pondasi besar yang bernama rukun iman, yang pada akhirnya kita praktekkan dengan pondasi yang sering kita sebut dengan rukun Islam. Kan begitu kehidupan kita. Makanya dulu, saya nggak tahu nih, dia masih tidak kayak itu dulu. Kalau misalkan TK kan gitu ya, ayo tepuk rukun iman satu program iman kepada Roh. Ya kan? Dulu mungkin kita hanya dijelaskan terkait dengan itu. Sayangnya kalau kita hanya berhenti sampai di situ, maka selesai sudah pemahaman kita. Padahal orang dulu maksudnya memberikan pengenalan agar kita pahami sekarang. Itu yang kemarin kita sampaikan, bahwa di dalam kehidupan ini tubuh kita itu ada 2 hal, ada jasad fisik yang dimana dia membutuhkan hak-haknya, dia butuh minum, dia butuh makan, dia butuh suplemen untuk bisa membuat dirinya sehat. Namun di diri kita pun ada ruh, di mana ruh pun memiliki hak yang sama seperti fisik, yaitu yang disebut dengan istilah ad-din. Nah, untuk bisa sampai kepada situ, maka dibutuhkan satu keyakinan yang pasti, dibutuhkan satu pemahaman bahwa harus ada satu zat yang menciptakan segalanya. Jadi kalau kita lihat sejarah, ayah bunda sekalian, dulu di masa zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita kan terjadi politician, mempercayai Tuhan yang banyak, mulai dari Latta, Uzza, Habba, dan yang lainnya. Berkembang lagi akhirnya menuhankan dewa-dewa, berkembang lagi menuhankan kepada benda-benda, mulai dari yang namanya patung, mulai dari yang namanya sapi, dan yang lainnya, menuhankan itu semua. Dan mereka itu meminta kepada Tuhan yang tidak bisa bergerak tersebut.
Nah makanya akhirnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pertama kali hadir dan dilantik menjadi seorang nabi, apa firman Allah Subhanahu Wa Taala yang disampaikan, Iqra bismi rabbik. Jadi satu kaidah dan ketuhanan itu adalah rububiyah. Itu satu kaidah dari ketuhanan. Kaidah ketuhanan itu ialah rububiyah. Apa rububiyah? Dia itu memelihara, dia itu mengatur, dia itu menjadikan segalanya itu lebih baik. Dan itu ialah sifat dari ketuhanan. Sekarang ini kan banyak nih, ada banyak perdebatan. Sebetulnya harusnya uluhiyah dulu atau rububiyah dulu. Kalau melihat sejarah, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diperkenalkan zat yang maha kuasa pertama kali dengan istilah Rabb. Makanya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi itu yang pertama kali dikenalkan. Makanya karena Rasul menyampaikan itu kepada keluarganya dan akhirnya menyampaikan kepada seluruh kaum kafir Quraisy, kafir Quraisy mulai iseng. Tuhan kamu yang katanya memelihara, Tuhan kamu yang katanya menciptakan, itu bentuknya seperti apa? Kalau dulu kan ada anekdot tuh kan, Tuhanmu itu bentuknya seperti apa sih Muhammad? Kalau Tuhan kamu kan jelas tuh, itu ada yang terbuat dari emas, ada yang terbuat dari tembaga, ada yang terbuat dari kayu, ada yang terbuat dari roti. Sampai akhirnya dia capek menyembah, bilang, Tuhan aku lapar, izinkan aku makan. Diam dia Tuhan. Itu yang sederhana, sering waktu diungkapkan dulu, ya kan? Ya. Sampai Tuhannya pun dimakan. Mungkin biar manunggal itu kayaknya, biar nyatu itu langsung. Nah itu yang terus dipertanyakan. Kalau melihat asbabun nuzul dari surah yang kemarin saya sampaikan, dan ini yang insya Allah kita akan bahas hari ini, ya, bahwa memang Nabi itu sempat terdiam karena ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha, bahwa Rasul nggak pernah berbicara dengan hawa nafsunya. Karena nanti ayat-ayat lain menjelaskan nggak mungkin bagi Rasul menyampaikan sesuai dengan hawa nafsunya. Karena apa? Banyak manusia afara'aita takhidha alihatan hawa, yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan. Contohnya banyak. Firaun kan cuma mengandalkan nafsunya untuk menjadikan Tuhan. Ketika Nabi Musa mengatakan Rabbi yuhyi wa yumit, Tuhanku itu menghidupkan, Tuhanku itu mematikan. Apa kata Firaun? Ana uhyi wa umit. Dan aku menghidupkan, matikan gampang aja. Disuruh orang, ayo berdiri. Ini saya biarin hidup. Yang ini, ayo berdiri. Tak ditembak sama dia mati. Mati. At-takhidha alihatan hawa. Dia mengambil hawa nafsunya sebagai Tuhan. Makanya ini yang terus dipertanyakan. Lihat bagaimana indahnya Quran, ayahanda sekalian, ayahanda ibu sekalian. Gimana indahnya Quran. Sedang mereview pertemuan kemarin. Masih ingat apa enggak? Ya pokoknya begitu lah. Ya kan? Kemarin saya sampaikan sesuatu yang murni itu namanya apa? Akhlasa. Ya kan? Sesuatu yang murni itu namanya akhlasa. Bentuk adjektifnya itu yang dinamakan dengan ikhlas. Jadi ini nih Bapak Ibu sekalian, ini namanya ma'un khalis, bukan ma'un abyad. Putih dalam bahasa Arab artinya abyad. Ma itu artinya air. Ma'un abyad artinya air
putih kalau bahasa Indonesia. Tapi ma'un abyad, ketika disebutkan ma'un abyad itu biasanya istilah yang disebutkan ke susu. Karena putih. Ini ma'un khalis. Makanya orang Arab menyebutnya cuma ma'. Bukannya ma' ini ma, alma bisa dikatakan. Atau mungkin gara-gara agak sulit, biasanya orang Arab yang bahasa kesehariannya nyebutnya dengan moya. Nah, yang sering keseringan alkomoya, gitu kan? Ma, aslinya itu ma. Kalau dalam tulisan pasti ma. Ataupun niyah sebetulnya kalau sering ini. Orang Arab susah nyebutnya moya. Nah, ikhlas itu ialah sesuatu yang jernih. Artinya apa? Kholaso itu ialah menanggalkan. Ditambah alif, dia menjadi menjernihkan. Artinya apa? Menanggalkan segala hal yang berkaitan tentang ketuhanan dengan satu kalimat ini. Makanya ikhlas. Makanya jelas kembali lagi seperti yang saya disampaikan awal, bahwa kehidupan kita itu jelas wa ma umiru, dan tidaklah aku diperintahkan. Ikhlas orangnya disebut dengan mukhlis dalam bahasa Arab. Ikhlas itu sifatnya, orangnya dinamakan mukhlis. Artinya apa? Dia benar-benar jernih. Maka Allah menyampaikan wa ma umiru, dan tidaklah aku perintahkan kepada kalian semua apa? Illa liya'budullah, untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Baqarah itu. Mukhlisina lahuddin, yang dia harus ikhlas. Artinya hatinya jernih untuk siapa? Lahu, kepada Allah, dan dia sampaikan dan praktekkan pada hati, yaitu agamanya melalui rukun Islam. Jadi sebetulnya nyambung antara satu dengan yang lainnya itu. Kalau kita belajar ayat antara surat satu dengan surat yang lain itu nyambung. Kita ngomong bahwa apa yang Allah ingin perintahkan kepada diri kita. Apa sih kehidupan kita? Kehidupanmu hanya untuk ya'bud. Kalian menjadi, mohon maaf dengan bahasa yang sering saya sampaikan, mungkin agak sedikit kasar, namun kayaknya ini yang perlu ditampilkan, yaitu kita itu menghamba. Bahkan dengan bahasa yang mungkin sedikit lebih vulgar, yaitu kita ini membudak kepada Allah Subhanahu wa taala. Layaknya budak kan gak pernah berpikir, Bapak Ibu sekalian. Artinya berpikirnya itu bukan kita sekarang akan tidak berpikir tentang penciptaan Allah, itu beda konteks. Membudaknya kita ialah layaknya seperti Nabi Ibrahim alaihissalam, karena tidak mampu logika manusia mana yang mampu, ayah mana yang mampu, yang setelah melihat anaknya mampu bekerja, secara langsung dia melihat mimpinya bahwa dia mendapatkan perintah untuk menyembelih, dan itu harus disampaikan kepada anaknya. Itu makna ibadah. Ternyata nggak masuk logika, terkadang nggak masuk rasio, karena asalnya itu ialah yakin. Jadi melihat ibadah awal mulanya harus yakin, baru bisa merasionalkannya setelah kita menjalankan. Kan baru sadar ketika ada perintah Allah, ternyata Allah ingin ngasih tahu bahwa wahai Ibrahim, hak seorang manusia itu untuk hidup, maka jangan membunuh. Di akhirnya baru tahu, Nabi Ibrahim itu baru dikasih langsung gambaran yang jelas. Seakan-akan Allah ingin memberikan sebuah peringatan bahwa hak manusia itu untuk hidup. Jangan kau seperti Qabil dan Habil, yang pada akhirnya dia menjadi satu-satunya pewaris pembunuhan untuk pembunuhan selanjutnya. Itu ingin Allah sampaikan. Nah, tapi yakin dulu, baru hikmah akan hadir selanjutnya. Ini terkadang yang rasio dulu
nyari logikanya dulu biar masuk, yang pada akhirnya gak sampai. Itulah orang-orang yang mengatakan bahwa tidak ada Tuhan. Itulah orang-orang yang mengatakan, orang-orang liberal yang mengatakan bahwa logikanya dipakai, kuatnya itu hanya sampai pada bahwa kerasionalan. Apakah ini terjadi pada sekarang ini? Zaman dulu ada istilah Mu'tazilah. Orang-orang yang hanya mengedepankan akal. Yang puncak dari kesesatan Mu'tazilah adalah menjadikan Tuhan itu adalah akal. Begitulah cara kita memahami akidah. Nah, terkadang memang bahasa-bahasa ini harus disampaikan dengan bahasa sederhana, karena ini terkait dengan ikatan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali kepada pembahasan kita hari ini, bahwa wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Jadi jelas bahwa kehidupan kita untuk beribadah dan cara kita beribadah itu apa? Mukhlishina lahuddin. Menjernihkan diri kita dalam istilah untuk menjalankan agama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ya Bunda sekalian, sampaikan kepada saya ibadah apa yang rukun pertamanya bukan niat. Ada nggak? Ibadah apa di dalam syariat Islam yang rukun pertamanya bukan niat? Salat rukun pertamanya apa? Puasa, haji, umrah, keluarin zakat. Kenapa Ustaz? Karena kita ingin mengikat ibadah kita mukhlisin, biar ibadah kita bukan ingin dilihat orang, biar ibadah kita bukan ingin dijadikan dan dilihat dibilang orang soleh. Ibadah kita mukhlisin lahu. Kalau bahasanya, ibadah kita itu ikhlas. Layaknya ikhlas itu jernih. Bahkan kalimat tersebut tidak Allah masukkan kepada ayat itu. Makanya ayatnya, suratnya disebut surat Al-Ikhlas, karena jernih. Jawaban yang pertama itu yang Allah sampaikan langsung. Jadi ketika ditanyakan gimana sih bentuk Tuhan rububiyah kamu itu, jadi kalau diistilahkan rububiyah langsung ada bayangan ya Pak, Bu, bahwa rububiyah itu artinya apa? Menjaga, mengatur, menciptakan. Itu makna rububiyah. Nah, dan ternyata, nah ini ternyata kemarin juga sempat saya sampaikan, sekilas saya sampaikan. Ikrar bahwa kita mengakui ada satu zat yang mengatur kita semua dalam kehidupan kita nanti. Itu sudah pernah kita sampaikan bahkan ketika kita pertama kali baru menjadi ruh. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-A'raf. Benar enggak Al-A'raf? Ya, Al-A'raf ayat 172. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan wa in akhadha rabbuka min bani Adam, tuh kalimatnya pertama tadi tetap mengistilahkan dengan Rabbu. Nah kalau baca terjemahan cuma ketika saat itu Tuhan mengambil, padahal istilahnya Rabbu. Artinya Allah sudah menunjukkan kerububiahannya. Dia zat yang mengatur, dia zat yang memberikan segalanya. Dan ingatlah, ketika ada istilah iz, maka yang harusnya, ini rumus Quran, rumus dalam tafsir, di dalam Al-Quran ketika disebut pertama kali istilahnya iz, itu harusnya yang ada dalam bayangan kita, kita diminta menggambarkan, dan bukan hanya menggambarkan, mengambil hikmah dari apa yang akan disampaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan wa akhadha rabbuka min bani Adam. Ketika saat itu Allah menentukan Nabiullah Adam
zuhurihim, dari punggungnya, ya, atau dari tulang rusuknya, zurriyatahum, dan juga anak cucunya nanti. Wa ashhaduhum ala anfusihim, dan aku berikan persaksian kepada jiwa-jiwa mereka. Nafsun itu itu bentuk tunggal, mufrad. Anfus itu bentuk jamak. Jadi nafsun kita, jiwa kita, yang sempat saya sampaikan bahwa jiwa kita ini dilapisi oleh indera yang secara umum berada di luar, mulai dari tangan, mata, mulut, kaki, dan yang lainnya. Namun di dalamnya dia digerakkan oleh dinamo yang Allah sampaikan, sering saya sampaikan, ada dua hal dinamo yang dinamakan dalam istilah Quran itu fujur dan taqwa. Kecenderungan membuat keburukan dan kecenderungan membuat kebaikan. Jadi dua hal ini menyambung nih. Ya, nah, anfus wa ashadukum ala anfusihim, jadi ruh kita, jiwa kita, nurani kita sudah Allah berikan satu kesaksian. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Alastu birabbikum, apakah aku Tuhanmu? Apakah aku ialah pemeliharamu? Atau dalam istilah yang lebih sering dipakai oleh Rabb secara makna rabbiyah, yaitu pendidikan, menjaga, merawat, dan yang lainnya. Apakah aku menjadi hal itu, kata Allah Subhanahu wa taala? Dan kita semua mengungkapkan bala syahidna, benar ya Allah, kami bersaksi. Nah, makanya Rasul-Rasul hadir untuk kembali memberikan notifikasi kepada diri kita, untuk bisa kembali memberikan penyalaan kepada hati kita. Mana persaksianmu yang dulu yang mengatakan Rabbi, ya Allah itu ialah pengatur dirimu. Makanya Rasul hadir, ayat-ayat Allah disampaikan untuk apa? Memanggil jiwa-jiwa yang dulu pernah berikrar alastu birabbikum. Yang menariknya ayat terakhir di dalam ayat ini dijelaskan, antaqulu yaumal qiyamah qalu bala syahidna antaqulu yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Biar nanti ketika di hari akhirat nanti, ketika yaumul qiyamah nanti, kalian gak mengatakan bahwa ghafil, bahwa aku lalai tentang ini semua, aku gak tahu tentang apa yang aku sampaikan. Kan Rasul udah diutus, ayat-ayat sudah disampaikan, otakmu sudah harus diberikan. Sahidallah annahu la ilaha illahu, bahwa kita bersaksi bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ialah Tuhan kita, wal malaika, dan juga malaikat. Ingat, wa ulul ilm, dan orang-orang yang mengetahui itu semua dan menjadikan ilmu terinternalisasi dalam dirinya. Dia mengatakan qaiman bil qist, dia harusnya menegakkan itu dengan adil. Kan orang-orang ateis begitu, kan? Giliran logikanya berkaitan terkait dengan politik, masuk banget logikanya. Tapi terkait dengan ketuhanan, mereka terkadang mengingkari. Karena kenapa? Ilmunya belum sampai. Bukan belum sampai, sudah sampai, tapi nggak dimasukin ke jiwanya. Makanya bahasa Quran, orang kalau yang sudah masukin ilmu ke dalam dirinya itu ulul ilm. Jadi ilmunya itu kalau sudah dipegang wa ulul ilm, maka dia akan qaiman bil qist. Dia pasti akan menampaikan keadilan. Keadilan dalam rangka apa? Dalam rangka mencoba menyampaikan apa yang pernah Nabi sampaikan di 14 abad yang lalu. Katakan wahai Muhammad, Tuhanmu yang pertama itu bernama Allah. Ini kalimat kelihatannya biasa, kalimatnya kelihatannya biasa aja nih. Orang nyebut Allah itu kayaknya mudah sekarang. Makanya mudah kita sebut insya Allah, alhamdulillah, subhanallah. Tapi kalau kita sebut Allah, 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 kita seb
Padahal ternyata saya mendapatkan satu kunci. Kenapa akhirnya kalimat Allah itu mudah diucapkan oleh siapapun, namun gak membekas apapun. Ternyata langsung Allah sampaikan dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Orang beriman itu baru sampai tingkatan yang bawah, aman. Dalam bahasa Qur'annya aman. Walladzina amanu, baru dia ini berupaya, karena memakai perintahnya itu kalimatnya itu menggunakan fi'lul madhi. Ada juga yu'minuna, masih menggunakan kata kerja. Layaknya kata kerja masih mengupayakan. Kalau masuk kepada kata sifat, maka seharusnya dia menjadi internalisasi ataupun juga menjadi keyakinan yang benar-benar dalam hatinya. Itulah yang sering diistilahkan oleh diksi Quran dengan kata-kata mukmin. Makanya orang-orang yang berhasil, saya pernah menjelaskan apa makna falah, makna falah itu. Orang-orang yang benar berhasil tanpa batas itu, yang disebutkan oleh Al-Quran dengan aflah, qad aflahal mu'minun. Jadi Allah tegaskan itu, orang-orang yang sudah sampai ke tingkatan bukan dia mengupayakan lagi untuk beriman, ya, mengupayakan bahwa terus mengupayakan untuk meyakini Allah ialah Tuhannya, itu belum sampai kepada istilah mukmin. Baru ketika kita sampai mukmin, sudah gak mengupayakan, dia sudah sabit tetap berada dalam hati keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itu baru istilahkan mukmin. Makanya Allah tegaskan qad aflah, benar-benar beruntung, benar-benar pasti akan berhasil mereka yang menjadikan dirinya itu yakin kepada Allah tanpa ada keraguan. Jadi diksi Quran itu begitu jelas, ayahanda yang bunda sekalian. Kalau kita mau belajar terkait dengan ini, jadi kalau kita baru sampai aman, berarti kita masih mengupayakan. Makanya kan ayat-ayat Quran itu pasti ketika itu disebutkan dengan aman, setelah itu ada ibadah selanjutnya, mengupayakan ibadah itu. Namun orang-orang yang sudah yakin, maka yang disebutkan itu kan ciri khasnya tuh. Perintah Allah Subhanahu wa taala ketika terkait dengan ibadah, ketika menyebut dengan nama iman, itu untuk mengetes keimanan. Ya kan? Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, ketika kita melaksanakan salat Jumat, itu menunjukkan bahwa kita berhasil menjawab panggilan Allah untuk tes nilai keyakinan kita. Maka disebut dengan amanu. Namun orang-orang mukmin sifatnya langsung Allah sebutkan. Orang-orang mukmin itu langsung dia sholat, langsung dia segera menjadikan sholatnya dalam kehidupan. Dalam surat Al-Mu'minun itu yang Allah jelaskan selanjutnya. Nah, termasuk pun orang-orang mukmin melihat bagaimana kalimat Allah sampaikan dalam firman-Nya. Innamal mu'minuna idza dzukirallah. Ini sering nih kita dengar. Orang-orang yang sudah yakinnya benar-benar kuat ada dalam hatinya, idza dzukirallah, ketika disebut apa yang disebut di situ? Allah. Wajilat qulubuhum, hatinya bergetar. Pertanyaan itulah yang harusnya sampai kepada kita. Sudahkah ketika disebutkan kalimat Allah, hati kita bergetar? Firman Allah itu yang pertama itu. Dan itu ada, kita bisa merasakan sendiri. Ketika kita mengucapkan alhamdulillah, itu masuk ke dalam hati. Atau jangan-jangan ketika alhamdulillah hati
bahwa itu ialah kalimat awal untuk bisa menarik perhatian orang lain memuji. Jangan-jangan seperti itu. Ketika kita mengucapkan kalimat subhanallah untuk bisa menunjukkan nilai ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyampaikan kepada orang lain agar orang lain mengikuti, jangan-jangan subhananya itu tidak dijadikan getaran hati. Sehingga pada akhirnya masih ada harapan untuk dilihat orang lain bahwa kita ialah orang-orang yang saleh. Makanya Nabi cuma mengatakan, Allah sampaikan, kul. Nah ini pernah saya sampaikan kan, ini salah satu bukti, salah satu mukjizat Quran ini. Bu, mungkin gak orang nulis buku nih. Terus di dalam bukunya disebutkan, katakanlah kepada dia. Misalkan saya nih, Anof, buat buku. Di dalam buku itu saya sebutkan, katakanlah kepada Anof. Ada gak buku yang kayak begitu? Gak bakal ada. Iseng amat penulisnya. Palingnya dikatain ngapain? Gitu kan? Katakanlah kepada orang lain harusnya. Kalau dia yang buat. Namun ini membuktikan bahwa Al-Quran itu bukan Nabi yang nulis, namun Allah. Karena kenapa? Kalimatnya kul. Katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu yang mempertanyakan tentang Rabb itu, tentang kerububiyahan itu, tentang zat yang mengatur itu. Huwallah, zat itu bernama Allah. Jadi inilah akidah yang paling jelas. Makanya kenapa banyak para nabi Allah dan bahkan ulama-ulama kita sering sekali menjadikan surat Al-Ikhlas ini sebagai dasar diungkap begitu saja. Harapannya bahwa bukan hanya sekedar diucap, namun harusnya difahami. Bukan hanya membaca ayat, bukan hanya membaca terjemah, namun difahami dan jadikan itu masuk ke dalam hati, yang pada akhirnya nanti baru tergerak hati kita menyampaikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Qul huwallah, yaitu bernama Allah. Bagaimana Allah? Allah itu ahad. Allah itu ahad. Dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-11 Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, "Fatiris samawati wal ardh", bahwa Allah itu menjaga langit dan bumi. Kita ini kan dikelilingi langit dan bumi, tidak ada yang lain yang mengelilingi kita itu kecuali langit dan bumi, dan Allah yang menjaganya semua. Ja'ala lakum min anfusikum azwaja, dan Allah jadikan kalian itu ialah berpasang-pasangan. Wa minal an'ami azwaja, dan dari binatang-binatang pun juga itu berpasang-pasangan. Yadrukum fihi laisa kamitslihi syai', agar kita memahami bahwa yang berpasang-pasangan itu adalah sifat makhluk. Maka karena Allah gak berpasangan, Allah gak berdua, Allah gak bertiga, Allah gak berempat, itulah makna ahad. Begitu nyambungnya Quran. Kita kan berpasang-pasangan. Ada anak yang bisa lahir tanpa laki-laki dan perempuan? Ada, Bu? Ada ayam yang bisa lahir tanpa jantan dan betina? Ada ikan yang tanpa jantan dan bisa lahir tanpa jantan dan betina? Gak ada, semuanya berpasang-pasangan, dan itu sudah menjadi qudratullah. Kenapa? Karena kita adalah makhluk. Makanya syarat pertama untuk menjadikan Tuhan bahwa Dia tidak berpasang-pasangan. Itulah makna laisa kamitslihi syai'. Ya? Kenapa ini semua terjadi? Kok harus begitu, Ustaz?
logika sekarang kita main. Nih, orang memahami Allah Subhanahu wa taala, ma'rifatullah, mengenal Allah. Salah satu yang harus dilakukan itu ialah mencoba menyampaikannya. Pertama itu harus dengan ayat. Baru kita bisa benar. Baru setelah itu kita membuat logika dari apa yang Allah sampaikan. Itu makna kenapa Allah Subhanahu wa taala meminta kita untuk belajar, meminta kita untuk menuntut ilmu, meminta kita dengan sebuah istilah yang sering saya sebutkan, ya fa'ilahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Bahwa Allah angkat derajatnya seseorang itu setelah apa? Dia utul ilma, dia mencoba mencari ilmu, menyampaikan dan menginternalisasikannya dalam dirinya. Itu yang Allah sampaikan. Karena logika kalau tanpa ada ayat, maka terkadang logika bisa masuk kepada nafsu yang pada akhirnya kita hanya memberikan sesuatu melogikakan Allah sesuai dengan kebutuhan nafsu kita. Kenapa Allah itu nggak boleh berpasang-pasangan? Jelas firman Allah Subhanahu wa taala ketika Allah menyampaikan bahwa lau kana fihi ma'alihah dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-22. Ya, dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-22. Jadi kan logika yang sering saya sampaikan, logikanya kalau dalam satu hal itu ada dua orang, maka kan akan terjadi kerusakan nih. Kan sering saya sebutkan, kalau seandainya Tuhan yang mengatur dan menjaga bumi ini ataupun juga langit ini, itu ada dua orang, kan dia bisa berebutan. Masa nggak lucu matahari mau muncul mereka sulit dulu, ayo kapan, ayo jam berapa, ayo dulu. Nggak mungkin. Itu logika yang harus terjadi. Oh matahari, yang satu pengennya jam 7, yang satu pengennya jam 9, kebelah dua gitu. Ya kan? Nggak mungkin. Karena kenapa? Naluri sesuatu itu ialah makhluk itu nalurinya terkadang setiap orang punya pikiran dan terkadang pikiran satu dengan pikiran yang lain bisa berbeda. Makanya firman Allah langsung Allah sebutkan, "Lau kana fihi ma'alihah illallah." Kalau seandainya fihi ma, yang tadi kan di awal fatir samawati wal ardh, berarti langit dan bumi. Menjelaskan tentang langit dan bumi itu fihima, di dalam dua itu langit dan bumi. Lau kana fihima alihah, Tuhan illallah, selain daripada Allah, apa kata Allah? La fasadata, pasti akan hancur langit dan bumi. Ya itu yang disebutin tadi. Berebutan untuk munculin matahari. Nanti malam berebutan lagi untuk munculin bulan. Besok berebutan lagi untuk kapan terjadinya gempa, kapan terjadinya lempengan itu bisa memuntahkan lahar panasnya. Nah, bisa hancur bumi ini kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah makna ahad. Nah, karena itu semua bergantung. Nah, karena kita memahami bahwa Allah itu satu-satunya dan Allah itu tidak mungkin diberikan dengan yang lain, maka itulah membuktikan bahwa Allah itulah tempat bergantung, satu-satunya tempat bergantung. Kenapa? Dia tidak membutuhkan yang lain. Kalau seandainya Tuhan membutuhkan yang lain, berarti dia sama seperti makhluk. Itulah makna bahwa Allah itu as-samad. Bahkan harusnya Allah itu pun juga tidak bisa menghasilkan anak. Kalau seandainya Allah menghasilkan anak, berarti kan dia membutuhkan dirinya dengan yang lain. Anggaplah Allah itu laki-laki. Anggap, saya anggap ya, bukan saya mengatakan Allah itu laki-laki. Anggaplah Allah itu laki-laki. Kalau Allah laki-laki, berarti dia membutuhkan perempuan. Berarti saling membutuhkan. Dan nanti berarti kondisinya Tuhan itu akan selalu baru. Tuhan itu
selalu baru. Kalau ada Tuhan yang baru, berarti besok akan ada Tuhan yang baru. Besok ada lagi. Maka terus-terusan tuh. Raja kan begitu sampai generasi berapa itu nanti. Nah, kalau seandainya Tuhan kita ibaratkan seperti itu, berarti kapan selesainya zat yang mengatur? Itu logika kenapa lam yalid wa lam yulad. Makanya langsung tuh di pertemuan kemarin saya singkatkan pertemuan itu dengan kalimat laisa kamitslihi syai'. Allah itu enggak sama dengan yang lain. Karena logikanya ketika kita ingin mengenal Allah, maka Allah itu nggak bisa dipersekutukan karena dua hal. Dia itu tidak baru dan tidak diperbarukan. Dia itu bahwa Allah itu qiyamuhu binafsihi. Itu menandakan bahwa Allah itu Allahus Samad. Nah, ulama kita memberikan ringkasan penjelasan tentang al-ikhlas ini itu dengan istilah yang sering kita hafal. Bapak Ibu seringkan dulu disuruh hafalin. Allahu wujud qidam baqa mukhalafatul hawadisi qiyamu binafsihi wahdaniyah qudrah irada ilmun hayat sahabasah kana qadiran aliman muridan hayyan sami'an basiran muttaqan. Nah, seperti itu kan? Apa artinya, Bu? Itu intisari ringkasan dari surat Al-Ikhlas. Ahad wujud, qidam Allah itu lama, baqo tetap, mukhalafatul hawadis Allah itu gak pernah baru, qiyamuhu binafsihi berdiri sendiri. Itulah makna as-samad. Terus ayat bahwa dia itu hidup karena Allah itu bergantung, dan itu penjelasan semuanya itu. Jadi ingat, ini bukan satu-satunya, bukan hanya sifat Allah yang wajib ya. Ini pengenalan, bukan hanya itu sifat Allah. Ini pengenalan, dan ini ialah intisari surat Al-Ikhlas itu. Hayat sami'an, Allah itu hidup sami'an, dia maha melihat, basiran juga dia maha mendengar, basiran juga melihat, mutakaliman. Kenapa? Karena layaknya satu zat yang mengatur, pasti dia harus memberikan satu panduan, dan Allah sampaikan panduan itu melalui Al-Quran. Makanya disebutkan dengan mutakaliman. Tapi di awalnya disampaikan dulu tuh wujud, qidam, baqo, mukhalafatul hawadis, biar otak kita akan sadar bahwa sami'nya Allah gak seperti sami'nya manusia, mendengarnya Allah gak seperti mendengarnya manusia, melihatnya Allah gak seperti melihatnya manusia. Karena kenapa? Dia itu baqo, dia itu tetap. Penglihatan manusia hari ini bisa melihat, besok mungkin agak murah, makin jauh, nah rabun dan ya kan, karena itulah yang harusnya jelas. Dan Allah itu hayat, Allah itu pun juga hidup. Kenapa? Karena makna rububiyah harus hidup. Nah, jadi ini ialah pengenalan sifat-sifat Allah yang nanti akan mengantarkan ke nilai keyakinan. Baru setelah itu, setelah kita tahu bagaimana definisi Allah secara secara global melalui surat Al-Ikhlas dan sifat 20 sifat Allah yang wujud itu, baru nanti kita akan mencoba menggali melalui firman-firman Allah dengan mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Itu ma'rifatullah itu arahnya ke sana.
Mengenal Allah itu seperti itu. Dan ingat, ketika kita ma'rifatullah, berarti kita mencoba menjadikan diri kita memahami apa yang menjadi visi kehidupan kita. Makanya ini yang menjadi syarat utama, ya kan? Pondasi keagamaan, ya, pondasi ruh yang ada pada jiwa manusia itu pertama ditopang dengan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ingat, keyakinan ini ialah awal mula untuk menetapkan hati untuk bisa menjadikan indera yang lain bergerak, dan barulah kita menjalankan Islam dengan sesungguhnya. Kenapa? Karena iman hanya tidak cukup. Keyakinan itu bukan hanya sekedar lisan dan pemahaman dalam hati, namun dia ialah aplikasi dalam kehidupan. Makanya ayat yang sering sekali kita sampaikan, pertama kali Allah menyampaikan ayat pertama dalam Al-Quran menjelaskan bagaimana indahnya surga. Apa kata Allah? Wa basyiril ladina amanu wa amilus shalihat. Yakinnya ditunjukkan dengan amal-amal soleh, baru jannatin tajri min tahtihal anhar. Itu saja mungkin yang dapat disampaikan. Hasil kebingungan pagi ini, katanya bingung-bingung aja hampir 1 jam. Baik, silakan kalau memang ada pertanyaan.